Lanjut kita ngerujak, fams. Seger-seger. Rujak ini ukurannya jumbo, fams. Jadi bisa dimakan untuk satu RT tuh. Berhubung cuma berdua, sikat aja deh. Hihihi. Rasa aneka buah yang dicocol bumbu rujaknya nggak ada duanya, fams. Soalnya pakai kacang mete. Jadi tekstur bumbunya kental dan gurih. Raos pisan pokoknya mah. Jenis buah yang dipakai bebas aja. Biar makin enak sih, pilih buah yang asam-asam dan manis. Widih, bisa bikin mata melek nih. Bumbu rujak ada gula merah, kacang mete, cabai rawit alias cengek, asam jawa, dan garam. Tumbuk cabai dan garam. Bagi yang suka pedas, jumlah cabai rawitnya harus banyak tuh. Jangan lupa beri gula merah dan kacang mete. Teksturnya jangan terlalu halus, biar ada kriuk-kriuknya pas dikunyah gitu. Terakhir, kasih asam jawanya. Tinggal tuang bumbu rujak ke dalam wadah nanas. Wih, bikin penampilan rujaknya makin manis. Oke, susun buahnya deh. Ada mangga, bengkoang, jambu biji, dan lainnya. Berhubung namanya rujak nampan, jumlah buahnya harus banyak, fams. Sampai nampan penuh. Kalau cuma dikit, namanya bukan rujak nampan dong. Asyik, rujak nampannya udah jadi nih. Bikin ngiler ya. Makan buah-buahan kayak gini, dipercaya bisa menyembuhkan sariawan loh. Mantap! Olahan sapi yang populer dari Jawa Timur adalah rujak cingur, fams. Dalam satu mangkuk, rujak cingur dihidangkan dengan aneka sayuran dan tambahan irisan cingur sapi. Cingur dalam bahasa Jawa berarti mulut, fams. Katanya sih, rujak cingur awalnya muncul dari Mesir. Awalnya, seorang juru masak kerajaan bernama Rozak menghidangkan raja sebuah masakan yang terbuat dari lidah onta. Saat Rozak memutuskan untuk mengembara ke wilayah timur Jawa, ia menyebarkan resep penemuannya. Karena sulit mendapatkan mulut onta, maka diganti dengan mulut sapi, fams. Perlahan kelezatan kuliner buatan Rozak semakin dikenal di Jawa Timur. Supaya gampang disebut, maka dinamakanlah rujak cingur. Di warung ini juga ada minuman legendaris. Ini dia, fams, wedang tape hitam. Minuman ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Minuman ini dibuat dari tape ketan hitam, santan, gula, dan air panas, fams. Santan yang dipakai untuk minuman ini menggunakan santan perasan pertama. Jadi rasanya masih gurih dan enak banget. Apalagi berpadu sama ketan hitam dan air panas. Bikin mulut dan tenggorokan hangat, fams. Oh iya, fams, tape adalah salah satu makanan tradisional Indonesia. Tape dihasilkan dari proses fermentasi dari singkong atau beras ketan. Katanya sih, proses fermentasi bisa meningkatkan kandungan vitamin B1 mencapai 3 kali lipat. Vitamin ini diperlukan oleh sistem saraf, sel otot, dan sistem pencernaan agar berfungsi dengan baik. Tape ketan hitam ini juga punya banyak manfaat loh. Di antaranya dapat mengikat dan mengeluarkan racun dari dalam tubuh, mencegah anemia. Bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, dapat mencegah stroke dan serangan jantung tuh. Keren! Balik lagi ke kuliner Brebes nih, fams. Biasanya kan kalau campuran rujak itu kalau nggak buah ya sayur. Gimana kalau dicampur belut? Apa rasanya ya? Hewan yang selalu eksis di perlombaan 17 Agustusan ini banyak diolah menjadi beberapa makanan. Ada yang dijadikan sop, ditumis, bahkan dijadikan rujak seperti yang ada di Brebes ini. Bagi pecinta belut, belum lengkap rasanya kalau belum mencoba kuliner khas Brebes ini. Menu belut ini akan semakin legit ketika dicampur dengan bumbu rujak pecel lengkap dengan sambal kacangnya. Selain enak dan empuk rasa dagingnya, bagi sebagian masyarakat Brebes penikmat kuliner belut, percaya kalau rujak belut ini bisa meningkatkan stamina tubuh loh. Tekstur daging belut mirip dengan daging ikan, namun tidak seperti ikan yang banyak durinya. Belut tidak punya duri-duri kecil yang mengganggu. Selain itu, belut mengandung banyak nutrisi yang baik bagi tubuh, seperti vitamin, zat besi, dan fosfor.
Belut memang licin karena di tubuhnya mempunyai lendir. Belut yang sudah dibersihkan, lanjut kita goreng yuk fams. Oh iya, biar nanti tekstur belut lebih garing dan crunchy, gorengnya dengan minyak yang sudah panas dan api yang cukup besar. Hati-hati gorengnya ya fams, karena daging belut mengandung air, jadi bisa menyipratkan minyaknya. Untuk menggoreng belut ini biasanya ada dua pilihan fams, bisa setengah matang atau matang banget. Kalau belut ingin ditumis dengan bumbu asam manis atau bumbu lainnya, sebaiknya digoreng setengah matang, agar pada saat diolah kembali, bumbunya dapat meresap ke dalam daging belutnya. Kalau mau dibuat rujak, belutnya biasanya digoreng matang dan kering kayak begini fams. Nah, sekarang saatnya kita bikin bumbu rujaknya ya. Bahan-bahannya sih sama saja kayak rujak pada umumnya. Yang ngebedain nih, bahan bumbu rujaknya harus digoreng dulu. Kalau gini mirip kayak bikin sambal terasi ya fams. Kalau semua bahannya udah digoreng, baru kita ulek sampai halus fams. Oh iya, biar bumbunya makin kerasa, jangan lupa dikasih garam dan potongan gula merah ya. Kacangnya diulek belakangan fams, biar tekstur kacangnya tidak terlalu halus. Jadi pada saat makan nanti ada sensasi kriuk-kriuk gitu fams. Lanjut, bumbu rujak belut ini ada tambahan kecap manis dan airnya sedikit. Sehingga bumbu rujaknya lebih kental dan tidak encer seperti rujak buah pada umumnya. Kalau sudah, tinggal taruh bumbu di atas belutnya. Yummy! Belut yang lazimnya dimakan sebagai lauk, tapi begitu diramu dengan bumbu rujak pecel, akan mempunyai cita rasa yang berbeda. Apalagi ditambah bumbu tradisional yang memiliki cita rasa yang khas. Bisa membuat kuliner ini memiliki tempat tersendiri di hati para penikmatnya. Makanya nggak heran fams, makanan yang sudah melegenda lebih dari 40 tahun ini sangat digemari oleh masyarakat Brebes maupun masyarakat di daerah Pantura lainnya. Kenalin fams, ini namanya rujak teplak. Dibuat dari sayur mayur, jantung pisang, pare, dan ketimun. Sepintas rujak ini mirip dengan pecel. Penampakannya nggak kayak rujak. Rujak teplak ini unik loh fams. Sambalnya itu loh dibuat dari singkong rebus yang dihaluskan dan campur air. Biasanya sambal ini disebut gaul. Katanya sih nama rujak teplak ini karena bisa mengeluarkan suara teplak-teplak saat disajikan. Haha, ada-ada aja deh. Sekarang kita intip cara bikinnya fams. Kupas singkong dulu ya. Singkong harus direndam untuk menghilangkan kandungan racun sianida. Lalu cuci dengan air bersih deh. Lanjut, singkong dikukus sampai teksturnya empuk. Tumbuk singkong sampai halus deh. Fams, umbi-umbian ini ternyata memiliki banyak manfaat. Misalnya, menambah energi, mengandung antioksidan, serat, dan karbohidrat kompleks. Sekarang tumis cabai yang udah dihaluskan fams. Kasih gula dan garam supaya rasanya sedap. Kalau udah rata, campur deh singkong tumbuk tadi. Aduk kembali biar bumbu dan singkong rata. Terus kukus lagi deh sampai matang. Sekarang goreng kacang tanah fams. Setelah matang, haluskan fams. Katanya fams, kacang tanah bisa mencegah stres tuh. Kandungan triptofan asam amino di dalam kacang tanah dapat menghasilkan serotonin yang bisa membentuk suasana hati menjadi positif. Kacang juga bisa meningkatkan memori, mencegah penyakit jantung, mencegah resiko kanker perut, dan menurunkan kolesterol loh. Kalau nggak mau pikun, ngemil kacang bisa jadi alternatif tuh. Tapi jangan terlalu banyak mengkonsumsi kacang tanah ya. Segala sesuatu yang berlebihan nggak baik untuk kesehatan. Lanjut, kasih air dan gula merah. Sebaiknya tekstur yang dihasilkan kental seperti ini, biar makin sedap disantap. Tara, rujak teplak jadi nih. Selamat makan! Buah yang berkulit keras ini bagian dalamnya mirip jeruk. Aromanya juga cukup kuat. Bahkan ada yang manis. Fams, buah maja memang ada dua jenis. Ada yang disebut maja legi dan maja pahit. Maja legi buahnya lebih kecil dan sering dikonsumsi. Jika sudah matang, rasanya manis menyegarkan. Buah maja memang istimewa, tidak bisa dilepaskan dari kisah kerajaan Majapahit.
Katanya ketika membuka hutan tarik bersama para prajuritnya, Raden Wijaya menemukan pohon maja yang berbuah lebat. Salah seorang prajurit lalu mencoba memakannya, dan ternyata rasanya pahit, fams. Dari peristiwa itu, berdirilah kerajaan yang dinamakan Majapahit. Gara-gara rasanya yang pahit, jarang yang mau memetiknya, fams. Padahal ada buah maja yang rasanya manis, tapi sulit didapat. Petik yang pahit aja deh. Kalau dibuat rujak rasanya enak juga kok. Segar. Biar makin komplit, siapkan nanas, mangga, timun, dan apel. Kupas dan potong buahnya, fams. Buka buah maja dan ambil isinya. Campur dengan buah lain yang dicacah halus ya. Jangan bingung, rujak legi memang beda dengan rujak biasanya. Lebih mirip minuman daripada rujak. Selanjutnya ulek cabai dan garam. Tambahkan ke dalam baskom. Begitupun gula jawa yang diiris tipis-tipis. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air secukupnya saja. Jadi deh rujak leginan menggoda selera. Tuangkan di gelas ya. Segarnya bikin adem. Rasanya komplit. Pedas, asin, manis, asam, dan sedikit pahit. Cocok deh dinikmati saat cuaca panas.